Coba deh kamu bayangin, kamu menang sebuah kuis berhadiah di internet. Kamu disuruh milih nih, ditransfer uang 100 juta sekarang atau ditransfer 102 juta 1 tahun lagi. Kira-kira kamu bakal pilih opsi yang mana? Kalau kamu cuma lihat dari nilai nominalnya doang, mungkin sekilas kamu akan milih opsi kedua. Karena secara kasat mata, nilai nominal 102 juta lebih banyak dibandingkan dengan 100 juta. Tapi kalau kamu adalah investor yang rasional, pasti kamu bakal merasa bahwa tambahan 2 juta itu nggak worth it untuk ditunggu selama 1 tahun, ya nggak sih? Karena kalau kamu dapat 100 juta itu sekarang, kamu bisa gunain uang itu sekarang. Uangnya bisa kamu puterin, entah itu untuk modalin bisnis kamu atau untuk investasi dengan return yang lebih tinggi untuk 1 tahun. Inilah yang dinamakan konsep time value of money. Dan konsep ini sangat penting untuk jadi fundamental ketika kamu merencanakan keuangan dan investasi kamu. Pertama, kamu harus mengerti bahwa sejatinya uang itu memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai realnya. Simpelnya gini nih, ini aku punya uang 100 ribu. Nilai nominal ini adalah nilai yang tertera di 100 ribu ini. Dan ini tuh nggak bakal berubah, mau disimpan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tuh nilai nominal tuh nggak bakal berubah. Tapi kalau nilai real, itu tuh akan berubah dari tahun ke tahun. Nilai real adalah purchasing power atau daya beli dari 100 ribu ini, bisa beli berapa. Dan semakin tahunnya bertambah, pasti purchasing power dari uang itu pasti akan turun. Contohnya di sini, kita bisa lihat dari harga cheeseburger McDonald's. Di tahun 1998, harga cheeseburger McDonald's satunya cuma 2.500. Jadi dengan 100 ribu ini bisa beli 40 burger. Lalu di tahun 2014, harganya naik jadi 17 ribu. Jadi kita cuma tinggal bisa beli 7 burger aja. Lalu sekarang di tahun ini, 2021, harga cheeseburger jadi 27 ribu. Bahkan gak nyampe nih buat beli 4 burger. Kita bisa lihat bahwa daya beli uang semakin bertambah tahun itu semakin berkurang. Jadi ini penting banget buat kalian rencanakan di financial goals kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian merencanakan tujuan keuangan kalian tapi kalian menggunakan nilai saat ini, padahal goals itu masih 5 tahun lagi nih. Nanti 5 tahun lagi nggak cukup uangnya, karena nilai saat ini sama nilai di masa depan itu berbeda gitu. Jadi apa aja sih yang mempengaruhi perbedaan antara present value dan future value itu? 3 determinan. Yang pertama itu time atau periode waktunya. Lalu ada rate of return atau tingkat pengembalian investasinya. Yang terakhir ada inflation rate atau tingkat inflasi. Kalau tadi kita ilustrasi cheeseburger membantu kalian lebih paham tentang bagaimana waktu membuat nilai uang menjadi lebih berharga, sekarang aku mau kasih ilustrasi lagi nih, supaya kalian bisa lebih paham bagaimana investasi bisa membuat kalian sampai kepada tujuan keuangan kalian lebih cepat dan murah. Misalnya kamu mau menghitung berapa keperluan uang yang harus kamu siapkan untuk dana pendidikan anak kamu, dari dia masuk ke playgroup sampai dia lulus kuliah. Misalnya dalam 1 tahun lagi ya, nih anak kamu mau masuk ke playgroupnya. Berikut adalah rata-rata harga masuk uang pangkal untuk bersekolah di sekolah swasta di Jakarta, dari jenjang PG, TK, SD, dan sampai kuliah. Untuk menghitung total dana yang harus kamu siapkan, pertama kita harus cari dulu ya future value-nya. Dengan asumsi inflasi biaya pendidikan adalah 9% per tahun, ini rumusnya, kalian bisa gunakan periodenya berbeda-beda. Kalau misalnya mau cari yang untuk PG, kalian periodenya pakai yang 1 tahun, karena itu akan 1 tahun lagi kalian butuhnya. Begitu juga ketika kalian mau masuk ke SMA, artinya 13 tahun lagi, karena itu kalian butuhnya nanti di tahun 2034. Dan di sini kalian bisa lihat nih, dari nilai present value dan future value-nya. Semakin tahunnya itu semakin bertambah, kita bisa lihat perbandingan dari present value sama future value-nya tuh jadi semakin jauh. Hal inilah makanya nilai uang di masa depan itu akan menjadi semakin mahal. Coba sampai di sini ngerti ya? Kalau misalnya masih belum ngerti, coba di pause dulu, diulang lagi ya, karena ini penting banget sebelum next ke selanjutnya. Nah, kita udah tahu nih total dana yang kita butuhin untuk nabung dana pendidikan anak kita dari PG sampai lulus kuliah nanti. Sekarang aku akan coba untuk kasih ilustrasi berapa biaya yang kita butuhkan ketika kita menabung di bank dan ketika kita menginvestasikannya di reksadana saham dengan return 14%. Pertama, kalau kita nabung di bank, per bulannya dengan asumsi bunga di bank sebesar 0,75% setahun, maka ini adalah total dana yang kita butuhkan untuk mulai nabung dari sekarang nih, per bulannya, sampai 16 tahun ke depan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita investasiin? Nah, ketika kita investasi di reksadana
let's say reksadana saham lah dengan return 14% per tahunnya. Kita bisa lihat nih, beda banget kan harganya dengan periode waktu yang sama. Nah, makanya banyak orang yang bilang bahwa investasi itu bisa membantu kita untuk melawan inflasi. Kenapa sih tadi kalau misalnya nabung tuh jadi mahal banget, tapi kalau investasi jadi lebih murah? Karena gini aja, simpelnya dana pendidikan aja inflasinya tuh per tahun 9%. Kalau misalnya kamu nabung di bank, returnnya tuh cuma 0,75%. Itu kan nggak bisa ngelawan tingkat inflasinya kan? Karena itu, kamu harus taruh di produk investasi yang bisa ngalahin inflasi dana tersebut, yaitu investasi di saham aja. Karena investasi ini kan untuk long term juga nih, sampai 16 tahun ke depan. Jadi investasi saham itu udah cukup ideal untuk tujuan ini, dengan return 14% per tahun. Jadi, investasi adalah kendaraan yang bisa membuat kamu sampai pada tujuan keuanganmu dengan lebih cepat dan lebih murah. Dan waktu adalah sahabat kita dalam berinvestasi. Semakin cepat kamu mulai investasinya, maka kamu juga akan semakin cepat dan semakin murah untuk mencapai tujuan investasi kamu.